Kebiasaan. Ngagak lu kebiasaan lu kebalik-balik singkong aja pakai tangan. Melepuh dong. Iya, melepuh. Pakai obat nggak? Yang perlu dikejar promotion bisa langsung jalan karena menu yang ada. Ya jadi bisa langsung disikat desainnya, langsung pasang, langsung jualan. Weston nih masih PR nih, anak-anaknya nih pada males nyobain. Nggak berasa yang gini-gini tuh tamu tuh kecewa loh bayar mahal-mahal. Asli nggak kerasa asinnya? Nggak kerasa. Jauh. Rasanya nggak ada. Nah. Halo semuanya, teman-teman sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Kita hari ini ada di Corazon Restaurant Coffee. Jam 11 pagi teman-teman ya, di hari Kamis. Kamis siang hari ini kondisi resto cukup baik ya. Kita di table situ ada kurang lebih 10 orang ibu-ibu tuh lagi pada makan bareng-bareng. Mungkin arisan atau lain sebagainya. Dan di table sana ada satu keluarga juga kurang lebih 10 orang lagi pada makan. Terus hari ini juga kita dapat 2 reservasi ya. 2 reservasi itu 10 dan 12 packs. Satu di bawah di depan kolam, satu lagi ada di lantai 2 di VIP room ya dari kantor atau perusahaan. Hari ini ya seperti biasa teman-teman kalau datang di Corazon atau syuting di Corazon di weekdays ya. Pastinya itu karena ada sesuatu hal pastinya yang ingin atau akan dikerjakan ya. Hari ini tuh gua ada perencanaan meeting sama manajemen ya. Kita kan selalu berusaha ngasih yang terbaik buat teman-teman semuanya, ngasih pelayanan terbaik, ngasih kualitas terbaik. Pokoknya biar apa? Biar Corazonnya tuh makin maju, makin berkembang, dan kita tuh selalu dengerin inputan dari sahabat Koko Kuliner semuanya yang datang ke Corazon Resto and Coffee ya. Hari ini gue bakal meeting sama manajemen ya untuk membahas beberapa menu yang mau kita upgrade. Kita ada perencanaan untuk promo, iklan, terus R&D menu baru ya. Karena healthy drinks di Corazon tuh cukup good sales. Makanya kita biar tamu-tamu nggak boring, rencananya kita mau bikin healthy drinks yang baru gitu ya. Terus juga untuk hari ini kita mau ada ya R&D lah ya, R&D evaluasi beberapa produk kita ya. Hasil evaluasi gua beberapa waktu ini, kita punya saus bolognese udah beberapa kali dikomplain sama tamu katanya terlalu asam. Ya akhirnya gue punya resipi yang dulu gue pakai pada saat gue masih kerja di hotel. Itu nanti akan kita R&D, kemarin udah dibikin sama si Adi kayaknya. Saus barbecue kita juga, saus barbecue di Corazon memang dari awal gue nggak terlalu suka gitu ya. Tapi ya karena sales, ya udah gitu ya. Tapi belakangan waktu ini juga selalu dikomplain orang. Akhirnya gue masukin nih saus barbecue gue untuk kita R&D hari ini. Yang dimana saus barbecue gue itu yang teman-teman tahu ya, udah pernah gue masukin di beberapa restoran-restoran besar. Bahkan waktu gue handle restoran Itali, itu menjadi one of the best saus kita di restoran tersebut. Kayaknya kalau cocok mau gue pakai di sini. Terus aglio olio kita itu cuma permasalahan di standarisasi aja sama cara masak karena suka terlalu berminyak ya. Terus saus lada hitam, saus Mongolian, saus Thai ya. Ya kurang lebih begitu sih. Tapi nanti kita bakal diskusi lagi sama manajemen, lagi nunggu tim dari manajemen untuk datang ya. So guys, enjoy di video Corazon hari ini. Pastinya banyak sharing, banyak pengetahuan baru yang gue harapkan yang bisa kita sharing bareng-bareng. Ya intinya di Corazon ini, gue berharap benar-benar kita bisa selalu pertahankan dan memberikan yang terbaik ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya mau datang ke Corazon, diskon 10% buat sahabat Koko Kuliner dengan nyebutin keyword Koko Kuliner ya. Tanpa syarat dan ketentuan apapun. Kita dunia F&B tuh nggak boleh karena udah rame, happy, omset bagus, duit banyak, terus kita nggak dengerin kata-kata orang. Menurut gue itu stupid things ya. Jadi buat restoran yang mau survive harus selalu dengerin customer-nya dengan melakukan evaluasi yang tepat. Semoga video hari ini pokoknya bermanfaat buat kalian semua. Siang hari ini kayaknya bakal jadi siang yang cukup oke karena baru banget matiin kamera. Anak Gritter info ada penambahan reservasi. Nih, 10 orang. Jam berapa, Jak? Jam 12? Ini jam 12 semua dong, tiga-tiganya? Ya. Oh, mantap ya. 3 reservasi, 10, 10, 12,
Semuanya jam 12, jadi kita rapiin semua nanti kerjaan. Bakal seru banget di dapur ya. Kita bakal masuk ke dapur dulu, ngintip kerjaan anak-anak. Kebiasaan. Kagak lu kebiasaan lu kebalik-balik singkong aja pakai tangan. Oh, siram air panas kakek-kakek tuh. Waduh, minyak ya? Aduh, ilmu di sini. Melepuh dong. Iya, melepuh. Pakai obat nggak? Ya Allah, Pak Eman. Ada obat nggak? Nggak ada obat. Bener. Beli dong. Mana Tito? Bener. Ntar dulu. Tito mana Tito? Parah nggak? Coba lihat. Gimana sih Pak Eman nih? Itu siram minyak. Pak Eman. Udah lama, berapa ini udah mulai diobatin. Ada obat? Kapan ini? Ah, Baru bukan Pak Iman? kapan itu? Ya, Aduh, bonyok. 4 hari. Minyak apa air? Ya, kapan yang ini? Oh, yang ini. Iya, yang ini waktu udah 4 hari yang lalu. Ini tuh, sampai bonyok. Ada obat nggak di kantor? Obat kemarin di seperti apa namanya? Pak Iman di betadine, betadine. Yang harusnya pakai yang kena minyak. Pakai itu minum anti nyeri, nyut-nyutan ya? Ya, nyut, bener. Nyut. Panado? Apa? Enggak, ini? paracetamol. Iya, paracetamol. Enggak, kasihan kakek-kakek. Lu ke apotik sana nanti ya sore ya, beliin obat buat Pak Eman, nanti aku yang kasih duitnya. Iya, jangan enggak lu. Enggak, beli yang paten, iya biar cepat sembuh. Apa Pak Emannya bawa aja ke apotiknya, bilang ini kena minyak apa, nanti habis berapa di apotik nanti aku yang bayar. Hati-hati dong. Gimana sih aki-aki? Ah, lu mah kerja sama sembrono. Bodoh amat. Apa nih, Bombay? Oh, cheese, mozzarella. Kamu nggak jadi parut? Katanya kemarin mau parut. Udah itu 3 balok Ini buat apa? Nggak, apa bedanya ini sama diparut? sama si kok kemarin pegel. Kemarin 3 balok. Masa? Emang enakan motong daripada marut? Ngaco lu. Kurang tajam kali ya? Sama gerakannya begini-begini juga. Kayak yang biasa di rumah tuh. Emang punya lu nggak kenceng? Tolong Hah? Enggak lah, enak diparut lah, ngaco lo. Parut mah tinggal gini doang. Ya gantian dong sama si Aden. Aden libur. Enggak, Lu nggak ada tenaganya kali nih, cepet dong udah mau beres. Enggak, kalau kayak gini nanti kamu gede kecil nggak rata di pizzanya. Begitu-begitu ngomong, jangan enggak. Kalau emang mau diobatin sakit banget ngomong dong. Makanya hati-hati kalau kerja, orang ada saringan, ada apa. Kalau goreng pisang, goreng singkong dipegang-pegang, pegang-pegang. Emang lu mah aki-aki atuh mah kerjaannya. Bicarain tentang weekday promos dan ads dan budget yang kemarin sudah disetujui, dan saya udah ngobrol sama Bu Girly juga, dan mungkin ada kemungkinan menu baru dari drinks, dan mungkin kalau nanti Coco Will R&D juga ada menu baru juga boleh. Oke. Drinksnya yang kemarin kita mau rencanain tuh yang buat healthy drinks ya? Sama satu lagi Mont Blanc untuk Kopi. mendaur ulang orange syrup. Orange jeruk. Yang Mont Blanc lagi naik daun namanya. Itu soalnya ada orange syrup itu ada menu orange latte nggak terlalu jalan gitu. Ya sebenarnya kalau untuk di GoFood sendiri, kalau kita mau kita mau fokus di sana ya nggak perlu inputting system. Iya, Ya karena itu anggapannya restoran di luar restoran begitu kan. Ya bisa juga sih. Jadi kita bikin dengan harga yang lebih murah. Dengan porsi yang sama, menu sama atau menu Menunya mungkin sama tapi harganya kita evaluasi lagi nanti. Oh, boleh. Karena kan terhitungnya kan kayak nggak ada sewa, nggak ada apa kan gitu. Nah nanti coba aku evaluasi lagi deh menu-menu sama GoFoodnya. Kalau aku biasa kita kalau budget itu kan gini, kalau ads ya kita ngambilnya berdasarkan radius. Jadi tergantung nih kita lagi mau main di radius jauh apa radius dekat. Kalau biasanya kalau aku sendiri kalau emang kita lagi budgetnya neken atau enggak maunya jangan yang terlalu mahal. Radiusnya dijauhin, ambil budget hariannya yang paling rendah. Kan kita bisa setting begitu kan? Jadi misalkan kita mau ngambil radius sampai ke Bekasi, aku cek Google Maps dulu nih, dari Corazon ke Bekasi berapa kilometer, misalkan 50 kilometer ya, jadi kita ambil radius 50 kilometer. Nah setelah itu kita ambil budget ends harian termurah, kan dia harus 30 hari kan, nah tinggal kita kalikan 30 hari, jadi itulah budget yang harus kita siapin untuk 30 hari ke depan. Kalau budgetnya ditentuin sama head office 1,5 juta, ya artinya pokoknya kita maunya satu konten berjalan 30 hari kan, ya radiusnya berarti menyesuaikan.
Nah, lain ceritanya kalau misalkan maunya budget terendah, radiusnya 50 km. Nah, nanti kita cek dulu dapatnya berapa, baru kita ajuin ke head office. Budget yang kita perluin gitu. Set kota jangan, mending kita ambil radius. Jadi bener-bener mengelilingi. Nah, ini kan Corazon misalkan di sini. Nah, kita ambil 50 km secara umum, jadi dia muter 50 km di sini. Nah, ini dapat semua, misalkan ini Bekasi, ini Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu loh. Jadi enak. Kalau kita set kota ya, misalkan Bekasi, ya dengan budget segitu, kita nge-grab orang Bekasi semua. Belum tentu. Takutnya yang nyantol-nyantol memang bukan marketnya kita gitu loh. New drinks, healthy drinks, nanti biar si Aldi coba bikin. Dia sih kemarin udah bilang sama saya mau ngeluarin healthy drink sama ya Montblanc ya berarti ya. Weekdays promo ya sebenarnya kayaknya bikin package lebih yang kemarin oke juga ya. Nasi sama minum ya nasi paket. Apa kemarin kan kita bikinnya stylenya Chinese ya? Apa kita bikin yang Nusantara? Kalau yang ada di menu ya Chinese dong berarti yang bisa dipaketin sama kita. Kalau mau Nusantara cuman ya repot lagi. Paling maksudnya kalau untuk kita promo ngejar weekday-nya, kita bikin lunch package sih. Lunch package sih udah paling oke. Cuman kemarin kan lunch package kita kemarin juga cukup sales ya. Kalau kemarin kan lunch package-nya kan yang saya bikin itu menunya Chinese. Jadi nasi, capcay, ayam mentega gitu-gitu loh. Ya paling kalau kita mau push lagi dan bikin agak beda ya bikin Nusantara. Kalau maunya beda-beda tuh kayak ini. Kalau Senin gurame diskon 30%. Iya. Kalau Selasa udang diskon 20%. Pikiran saya gitu sih. Tapi itu menarik juga loh ya. Sikat apa? Kita kerjain. Gurame. Masih oke lah diskon 20% untuk menu tur. Ya udah kita tentuin sekarang aja, nanti jadi tinggal bikin bannernya. Berarti setiap hari Senin gurame diskon 20%. Setiap Senin semua gurame diskon 20%. Setiap Selasa cumi diskon 20%. Setiap Rabu udang diskon 20%. Semua jenis udang. Terus berarti tadi kan cumi, udang, ikan udah. Ayam jangan, ayam kan salah satu menu best seller ya. Apa yang kita promo ya. Berarti Kamis semua menu nasi goreng diskon 25%. Oke nggak 25%? Masih oke ya. Dan kalau hari Jumat semua menu rice bowl. Ya, semua menu rice bowl diskon 25%. Itu berarti nanti bikin umbul-umbul, nggak usah. Kalau kamu nanti fotonya satu aja. Jadi gini, Senin foto gurame, semua gurame diskon 20%. Sebelahnya Selasa, satu menu aja cumi gitu. Di bawahnya kamu tulis semua cumi diskon 20%. Rabu udang. Gitu. Nanti berarti bikin buku menunya baru yang Isi diskonnya. nggak perlu sih, itu tinggal waiters ya kita training ya. Waiters Kalau training Senin ini, Selasa ini. Sama dari kasir doang, nanti tinggal button sistemnya gampang. Ya udah. Kamu training loh ya, jangan enggak loh nanti. Jadi umbul-umbulnya dibuat dalam versi buku menu, gitu. Nanti sisanya tinggal tim di operasional yang ngejalanin. Dari jam 10, dari restoran buka sampai jam 3 aja, kita ngejar lunch kan. Apa whole day aja ya? Oh, menarik juga whole day sih. Mau coba kita whole day dulu Whole aja. day it's okay sih, aku Weekday promo. Kalau mau diskonnya perlu misalnya follow IG atau review Google. boleh sih follow IG sih. Karena IG menurut saya kita nggak ada link dari fisikalnya sama digitalnya. Iya, boleh. Berarti Follow IG aja. atau kalau mereka nggak ada IG, Kalau nggak ada Google IG, ya? boleh. Terms conditionnya follow IG atau review di Google. Berarti dimsum lunch bubarin aja. Dimsum beras berarti bubar ya? Ya, dimsum brunch bubar. Karena dimsum ini udah cukup lama, udah mau ada 6 bulan loh. Iya. Ya, dimsum brunch bubarin aja. Ya, Gojek enggak, tapi take away juga enggak. take away, no take away. No take away, dine in only. Hanya berlaku dari Ya, tapi kalau dia mesen banyak, nggak habis mau dibungkus ya boleh, ya. Ya kalau dia mau tricky, cheating, dia pesen banyak nanti dia bungkus juga, ya udahlah tutup mata aja. Ya kan kita ngejar weekend kita biar padat juga, weekday kita biar padat juga gitu ya. Alkohol penjualan kan jelek banget. Sebenarnya sih ada yang beli cuma nggak banyak. Kalau Pak Jo expired itu udah dari setahun yang lalu. Enggak, kemarin ada yang expired jadi Kemarin saya ada ambil lagi. botol. Oh, mana ada lagi? Ada lagi yang expired itu apa? Guinness, ada bir juga. Udah lama dia. Terus gimana? Tapi ya dihilangkan juga nggak ada masalah sih. Kalau dengan kita hilangkan alkohol malah kita bisa sounding ke orang-orang kita benar-benar 100% halal. Iya, karena banyak juga yang nanya kayak Iya. di IG dan gitu. Betul. Kita sih sebenarnya untuk saat ini ya makanan kita udah 100% halal, cuman non-certified aja. Karena di Chinese kita pun angciunya udah saya hilangin. Tadinya awal saya masuk kita masih pakai angciu, sekarang saya hilangin semua. Jadi sebenarnya to be honest untuk masakan kita di Chinese Nusantara itu udah 100% halal. Sudah 100% halal. Cuman ya memang kita tidak bisa klaim karena kita masih jual alkohol. Kalau saran dari Pak Jose untuk kita hilangin alkohol biar bisa klaim benar-benar 100% halal, saya juga
ada setujunya. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi sama Bapak tuh mengenai alkohol. Ya. Dari 6 bulan cuma 10 juta, oh kecil banget. Kemarin saya Berarti ternyata- sebulannya sekitar 1-2 jutaan doang. Ya, kecil sih. Bolognese kamu udah bikin? Kamu udah cobain? Oke nggak sih? Oh gitu. Barbecue, semuanya di chiller apa di freezer kamu taruh? Oke, barbecue. Oke, kita hari ini mau evaluasi apa aja? Bolognese, kamu udah bikin resep aku. Barbecue udah bikin resep aku. Aglio olio kan itu masalah nanti standar recipe aja. Nanti kita briefing ngasih tahu si siapa? Rukiat sama si Jepri. Terus saus lada hitam, saus Mongol sama saus Thai. Terus apa lagi? Welcome snack, katanya udah diganti. Udah ganti belum? Merek pangsitnya katanya udah diganti. Udah diganti. Nanti aku coba deh. Soalnya kita punya welcome snack banyak buang. Itu kalau setoples itu bisa remukannya bisa seperempat. Seperempat itu remukan loh. Artinya kalau masih jadi pangsit itu banyak banget. Ngerti kan? Remuk itu kan Udah hancur jadi itu aku rasa dari setoples mungkin yang kemakan setengah itu remuknya sampai segitu kan, makanya harus diganti. Ada lagi nggak di yang mau di R&D hari ini di itu dulu ya, ada lagi nggak Tok? Itu aja sih kok cukup. Bolognese, barbecue, aglio olio, lada hitam, Mongol, Thai. Ya udah di nanti kita sikat di Bolognese, barbecue kamu keluar dulu deh biar nanti aku cek ya. Nanti lada hitam, Mongol segala macam kita aja internal. Ya udah gitu di. Oke ya, kita clear ya untuk manajemen ya. Jadi yang perlu dikejar promotion bisa langsung jalan karena menu yang ada. Ini yang ada semua. Ya jadi bisa langsung disikat desainnya, langsung pasang, langsung jualan. Terus apa lagi? Gojek nanti aku evaluasi. Oh ya, ads nanti urusan Fatah sama Pak Jose ya. KOL masuknya ke bulan depan. Bulan ini kita hajar di Google Ads dulu. Jadi budgetnya biar pelan-pelan. Oh ya betul udah masuk nanti itu aku yang kerjain. Itu lagi. Ya. Sama satu lagi terakhir alkohol sih. Nanti Alkohol. saya review lagi penjualannya spesifiknya berapa. Baik. Saya ngeliatin lagi. Kalau terlalu rendah menurutku dan pendapatku pribadi ada setujunya dengan Pak Jose. nanti Untuk saya kita lihat take lagi out. ya, Ya. konfirmasi lagi. Oke, clear? Oke, thank you ya. Semuanya. Thank you. Saus bolognese gue nih. Ini saus barbecue gue, ya. Ini kalau gue nyium nih, ingetnya apa? Inget zaman jadi babu di hotel. Persis waktunya. Tiap hari kerjanya bikin bolognese sampai puluhan kilo gue dulu. Ya enggak, ini kan R&D dulu, belum tentu dipakai. Kita cari yang terbaik. Enak mana gitu loh. Wanginya wangi babu. Gua nyium jadi inget bau-bau zaman gua kerja di hotel. Ini gua dulu ya, masih ada fotonya nih gua sekali bikin 50 kilo. Kamu bikin lagi bolognese-mu sama barbecue-mu. Oh, Yang aslinya Corazon ya. oke. Tambahin setengah, Yon. Tambahin setengah cuminya. Nah, ini punya aku barbecue sama bolognese. Nanti yang aslinya Corazon barbecue sama bolognese. Ya, ini kan kita mau R&D. Nanti mana yang dipakai itu urusan belakangan. Yang penting dikeluarin dulu aja. Pawar goyang yuk. Minyak dikit, bawang putih. Di belah dua ya, di belah dua. Bawang putih dulu, Pak. Ya, bawang putih tumis dikit. Kasih air dulu. Ini belakangan. Nah, nanti biar tetap nyala belakangan. Nah, itu setengah porsi aja. Cukup biar ini aja biar nggak lengket. Ya cukup lah. Nah, gula setengah, mecin setengah, minyak wijen. Op. Aduk langsung, Pak. Ini. Op. Yuk. Ya, jos sampai kental banget. Ya, betul. Taruh di guramenya aja langsung. Pakai itu aja, yang putihan. Nah, ya. Nah, itu aja tuh. Nah, cakep. Taruh sini aja, nggak apa-apa. Oh, nggak diaduk dulu apa kayak kemarin? Ya, standar kalian aja. Ini kita mau R&D buat ikan saus Thai. Ini saus Thai versi gua yang teman-teman tahu lah. Ini menjadi menu sangat best seller di restoran gua sendiri, dan ini juga sausnya kan kita jual umum di marketplace-nya Koko Kuliner ya. Ini juga menjadi saus yang laku banget. Nah, ini saus Thai-nya di Corazon ya. Kita mau comparison karena belakangan ada beberapa komplain yang katanya pedes banget dan lain sebagainya. Makanya mumpung ada owner ini biar owner cobain dulu gitu ya. Nanti kita ambil suara, habis itu nanti pada para leader juga kita bakal R&D buat ngambil suara lah ya. Intinya kita ngelakuin R&D, ngelakuin evaluasi demi kebaikan operasional dan produk-produk di Corazon. Kita harapkan kita ambil yang terbaik dari yang terbaik gitu.
Keren banget teman-teman, gila. Jam 2 siang nih, jam 2 siang. Ini hari Kamis di Corazon rasa weekend teman-teman. Gue baru selesai meeting sama owner. Kita tidak on cam, kita tidak record. Nanti kalau udah agak low baru kita mau R&D. Teman-teman bisa lihat nih di area lantai 1 ya. Ini reservasi 15, 12. Terus tuh tamu banyak tamu. Puji Tuhan ya. Sampai di sofa-sofa juga banyak tamu. Di depan juga banyak tamu ya. Tuh di depan, di outdoor smoking. Woi keren. Tuh, wah teman-teman bisa lihat nih. 1, 2, terus di situ rame-rame juga tuh. Ya, rame banget hari ini. Puji Tuhan lah. Ya, keren hari Kamis ini luar biasa ya. Mungkin juga karena ini ya, lagi musim anak liburan. Tapi yang datang juga bukan family banget sih. Beberapa malah dari kantor ya, sama kayak meeting-meeting gitu. Kita tinggal nunggu agak santai, agak low, baru kita lanjut mau R&D ya teman-teman ya. Yang pastinya tadi hasil R&D dari gua sama owner dulu sama manajemen. Nanti gua juga akan evaluasi sama tim semua. Sticknya? Ya, sip. Stick kamu udah keluar. Towing. Jangan pakai makro ya. Salmon stick udah goreng dulu, udah goreng. 1, 2, 3, 4, 5 tenderloin stick ya. 1 stick salmon. Well done, medium. Mushroomnya 3, 4, barbecue 1, mashed potato, oke. Cucunya mana cucunya? Hah? Sakit. Ya elah baru kayak wajar juga nih. Udah Jeb, beberapa itu Jeb. Udah beberapa. Good. Ayo salmon seasoning, ayo. Kebalik seasoning ya. Jeb, jangan satu sisi. Corazon French sudah masuk belum? Wir, Corazon French 2, Wir. High five dong kita. Thank you. Sama-sama, gimana untuk makanannya? Enak. Thank you. Oh iya. Wah, luar biasa. Thank you. Oh, udah ke geng ayam. Tinggal di mana? Oh, deket dong, malah ke sana dong. Iya. Thank you sekali lagi, thank you ya. Makasih ya. Bye-bye sayang. Sore semuanya. Tadi siang aku udah meeting sama manajemen. Jadi intinya di depan kita ini adalah beberapa menu yang kategorinya paling sering dikomplain sama customer. Saus spaghetti bolognese ya, kita nggak keluarin spagettinya, kita keluarin saus bolognese-nya aja. Saus barbecue ya, kalau saus barbecue tuh dari awal di Corazon aku sebenarnya udah emang agak kurang sedep menurutku, cuman ya aku pikir keluar-keluar aja, tapi belakangan waktu beberapa orang berturut-turut komplain saus barbecue. Ya memang sih kalau aku pribadi memang kurang cocok ya. Tapi kan tuh selera juga. Aku nggak bisa bilang nggak cocok buat aku, nggak cocok buat orang kan gitu. Aglio olio ini masalah standar resipi aja. Saus lada hitam paling sering dikomplain, baru kita ubah juga. Teman kemarin katanya kurang ngelada. Ya nanti mau ngeliat saus Thai itu paling sering banget dikomplain. Nah Aldi mana Aldi? Terus welcome snack ya. Welcome snack ini aku ngebacanya agak mubazir. Jadi yang aku perhatiin kalau misalkan kita kan bikin setoples ya. Itu selalu sisa tuh bisa 1/4 atau 1/5 toples. Itu kondisi bonyok kan. Setoples penuh itu kan isinya angin doang. Kalau sisanya 1/4 hancur itu menurutku antara 3/4 1/3
atau seperempatnya itu. Ngerti nggak? Karena dia hancur kan jadi padat remut kan. Nah, itu aku rasa kalau setiap diganti begitu itu mau banyak banget sebenarnya. Mungkin dari stoples yang kepake 3/4-nya, seperempat bagiannya itu yang remuk hancur dibuang gitu. Makanya sayang sekali gitu kan. Daripada begitu opsinya adalah kita harus ganti merek pangsitnya. Kemarin aku minta Antiu siapin 3 merek yang beda, dia malah cuma cari 1. Ya udah, sama minuman. Kalau minuman kita nggak ada yang direvisi tapi di R&D. Mana barnya ini lagi? Kan Aldi masuk pagi. Coba Tok, dicek dulu Tok. Oke, jadi ini makanan yang mau kita R&D. Terus minuman Aldi pengajuan ya. Untuk ini kita makanan kita cobain bareng-bareng. Kalau misalkan emang ada yang kurang, sampaikan kurang. Jadi bukan artinya resipi yang aku bawa itu 100% harus kalian ACC, enggak. Kalau ada yang kurang, ya bilang kurang, kita voting sama-sama bareng-bareng. Ayo ambil masukan ini, kita coba-cobain dulu deh. Aku sambil jelasin, jadi kita sama-sama paham dimakan, dicobain yang betul. Ini yang pertama resepnya Corazon itu dikomplain nggak ada rasanya. Dan itu memang benar, yang terakhir kita buffet itu parah banget tuh. Bener-bener rasanya saus tiram doang. Nah yang sekarang kalian makan ini udah pakai resep aku. Tapi kemarin bukan dikomplain lah, dikasih masukan rasanya udah oke, tapi lada hitamnya kurang medok. Kalau yang kemarin resep asli Corazon tuh agak-agak parah. Tapi awal-awal aku masuk tuh kayaknya enak loh. Cuman kok berubah kemarin jadi bener-bener nggak ada rasa. Ya bukan semenjak dari yang diganti bubuk itu ya. Bubuk apa? Lada hitam. Kan yang pertamanya dicopper dulu, Bro. Jadi Sebenarnya sih sama aja. Kan lada tetap lada. Yang penting kan komposisi gramasinya. Iya sih, ini lada hitamnya kurang berasa juga masih ya. kurang strong. Paling kalau mau kita bikin kayak itu kok di blender sendiri lagi. Tapi nggak boleh terlalu kasar juga loh. Iya. Kalau asin gurihnya sih udah Ya, cukup ya. Cuman Cuma masih kurang lada. ladanya. Mongolian ini komplain itu kemarin berturut-turut manis banget. Dan finalnya adalah pada saat di acara rumah bapak. Itu dimarahin habis-habisan sama si Oma katanya. Dan setelah itu besoknya saya coba sama Yono sama Adi. Emang brengsek makan gula itu. Parah itu manisnya kayak kolak. Ini juga udah ada revisi nih. Ini mah jauh lebih baik. Jauh-jauh banget. Tapi mereka nggak pernah makan yang pas dikomplain dulu. Saya kalau makan juga. Waktu di rumah bapak tuh manis emang. Gila itu kemarin. Tapi ini kurang apa? Ladanya masih kurang lada. Emang harusnya ladanya kenceng. Ya agak berasa. biar agak pedes gitu. Cabai apa lada nih yang mau dimainin? Tapi kalau cabai pedasnya nyelekit bos. Jadi mirip black pepper. Mau tambah cabai aja. Tambah cabai. Sekarang standarnya berapa cabainya? Dua biji kali diiris-iris. Tapi emang pedes. Tapi kalau diiris sih nggak itu juga ya, nggak nyebar ya. Segi rasa gimana? Emang begitu. Tapi kurang apa dia itu banget nggak sih, ngacang banget nggak sih rasanya sebenarnya? Nanti gitu ya. Aku nggak tahu lagi kalau Mongolian tuh otentik kayak apa rasanya. Nggak begitu pernah makan. Kurang ngacang berarti. Ya skipinya dulu ya. Seorang satu pas nih. Ada 9. Hati Tuh, Yono yang baginya kok. Ini ada dua jenis ya, dicobain yang bener loh. Jangan salah, itu yang aslinya Corazon. Yang kalian ambil pertama yang baru. Ambil satu-satu, pas itu. Oke, bumbunya. Sisa loh tuh. Alif mau. Yang disiram itu punyanya Corazon, kalau yang dimasak resep baru. Plus minus sih sebenarnya ada kelebihannya masing-masing. Kalau yang di Corazon ini yang lama kok, itu berasa kecombrangnya sama agak wangi dari itunya. Bener. Pedes sama itu, asin ya. Asin keasinan. Apa? Ya memang, soalnya nggak diaduk sih, mungkin masalahnya di situ ya. Kalau saat itu udah jadi langsung diaduk di saus. Jadi ambil mangkok satu, diaduk. Nanti kita lihat resepnya ya. Bisa dikurangin itu cabai rawit. Ya, masing-masing punya kelebihan. Kalau yang punya aku rasanya lebih light, soft, dimakan juga nyaman gitu ya. Kalau punya Corazon memang ngejegrek. Rempahnya berasa. Plus minus sih, cuman nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuman itu aja kalau misalnya kurangi cabai pedasnya Yon. Berarti nanti kita revisi lah coba resepnya. Ini yang baru. Ya, yang hitam ini kok. Ini yang baru. Ya ini, yang merek ini. Oke. Ini yang punya kita yang lama. Iya, itu yang lama. Lama lah kelihatan bagusan yang lama. Ini yang lama, ini yang baru. Ini lama ya. Sama. Bumbunya sama. Kita mau nyari tuh yang padat. Ngerti nggak? Kayak ini loh, kayak pangsitnya
kayak pangsitnya Batagor loh yang agak keras. Yang keras. Sama aja nggak ada bedanya. Kalau mau begitu berarti yang buat apa? Tapi lebih enak ini ya. Ini ya. Iya. Enakan ini yang Itu lama. itu yang lama. Enggak, kalau dari segi tekstur sama aja. Renyah-renyahnya sama. Soalnya kalau banyak yang dibuang Masa itu. ini kan masih mereknya sama, cuma Iya. itu sebenarnya kalau ini kan buat pangsit rebus ini kalau yang ini, kalau yang itu pangsit goreng. Setiap ngisi toples pasti nyisa segitu kan? Iya kan pasti kan hancur kan segitu dibuang kan? Ya sisa hancurnya Kalau segitu-segitu itu juga kan? Terkadang kan kalau saya perhatiin itu kadang cuma ditambahin, kalau mau besok-besok coba nih yang sisaan dituang dulu gitu coba. Emang gitu. Iya kadang kan saya perhatiin kadang ditambahin aja kalau nggak di itu. Tapi Tito catatan deh sama Pak War sama Adi. Coba cari opsi lain yang lebih keras dari ini. Yang kayak kalau buat kulit Batagor tuh dia agak keras. Agak keras. Tebel. Ini nggak bisa kalau tetap pakai ini dia diaduk-aduk hancur lagi. Sayang bumbu, sayang minyak, sayang semuanya itu kan dibuang, nggak bisa kalian makan. Kalau dikumpulin remekannya kesuruh kalian makan juga seminggu juga radang, nggak mungkin kalian bisa habisin terus. Dibuang juga sayang kan. Ada bumbunya, ada pangsitnya, ada semuanya di situ. Saus barbecue. Baru. Yang itu yang baru, ini yang punya Corazon. Enakan mana, Pak War? Kalau saya sih lebih berasa ini. Iya. Yang oranye apa yang hitam? Kalau Pak Tairom yang hitam. Kalau Irwan Iya nggak apa-apa. Kalau Ojak, coba rasain bener-bener. ini mah kok yang ini kok kayak ada smoky gitu sih kok. Iya. Ya saus barbecue yang aslinya harusnya begitu, ada smokinya. Kan namanya barbecue. Barbecue kan dibakar artinya. Yang mana? Yang hitam. Yang hitam. Kamu di? Sama yang hitam juga. Yang hitam. Saya yang orange malah kalau manis. Oke. Daerah? Enggak manis. Asem kali ya. Menurut daerah? Yang baru. Sama kok, yang baru kok lebih rasa enak. Terus? Adi? Kalau saya sih yang hitam kok. Yang hitam. Kalau dari segi rasa kok yang orange ini emang wangi terusnya dapet ya kok ya. Cuman asamnya ini yang takutnya terlalu mencolok akhirnya orang jadi jadi kurang bisa nggak sih dikurangin asamnya gitu. Asam mah enggak lah, enggak asam. Ya asam dari tomat. Enggak, kalau dari kamu, dari dua ini, menurut kamu mana yang lebih cocok di pairing sama steak kita? Kalau steak kita yang memang steak yang ini sih Mang Kok. 4-4 ini, bro. Tapi bikinnya kemarin ini Ya, gampang banget resep aku mah. Lebih simpel kalau kemarin yang disimmernya yang berapa ini lama sih? Ya, tapi ini nanti ada revisi beberapa catatan yang udah aku ambil. Oke. lebih simpel. Kalau ini kan lebih banyak ya ingredients. Ya, udah ribet terus maksudku nggak begitu sedep banget sih kalau aku pribadi ya. Apakah memang saya baru nyobain yang ini mungkin gitu Kok? Ya, belum familiar. Ini saus bolognese. Itu yang Punya aku. Punya Koko. Ini saus bolognese yang punya Corazon. Yang kok ya. Basi. Dulu itu Mas Adit kalau misalnya diasak kendoba. Punya aku yang warnanya lebih pucat. Kalau yang punya Corazon asli warnanya merah. Ini giliran buat fast food bagus nih bikinnya, kering nih. Harusnya begini di. Iya. Ya ini sih cuma pengen ngeliat doang. Artinya standarisasinya harus bagus terus, dijagain di. Ya udah ini mah nggak perlu ada yang direvisi emang. Begini. Aku suruh bikin takutnya nanti pas keluar gua harapinnya yang salah. Kurang asin tuh anak-anak kalau bikin pasta begitu. Iya makanya SOP-nya nggak jalan di. Harus dijagain betul-betul loh SOP tuh. Enggak sih. Keren banget tuh. Gila. Kita makan cabai doang. Nah kan Western nih masih PR nih anak-anaknya nih pada males nyobain. Nggak berasa yang gini-gini tuh tamu tuh kecewa loh bayar mahal-mahal. Udah berasa, tapi kalau udah kecampur cabai gini kan turun jauh Pak rasanya. Asli enggak kerasa asinnya. Nggak berasa. Jauh. Rasanya nggak ada. Nah ini bukan masalah resipi, ini masalah standarisasi nih anak-anak nih. Kalau begini terus nggak bisa di. Sering carbonara juga sering begini di, nggak ada rasanya di. Nggak boleh. Kalau kita udah main begitu, makin punya kebiasaan nggak nyobain. Kebiasaannya makin jelek nanti. Coba minumannya si Aldi, yuk kita share. Iya dua-duanya. Aku nggak pernah minum Montblanc loh. Ini tuh apa sih base-nya? Nggak, Punya dulu, kok dia berbusa gini di-shake ya? Emang Montblanc pakai krim? Atasnya pakai krim. Oh gitu. Cuma tergantung dari yang ini ya. Sebenarnya cara minumnya nggak diaduk gitu sih kok langsung minum aja. Oh norak dong gue. Iya. Gua. Kayak gitu. Maklum biasa minumnya teh manis. Jadi kita sikat kopinya dulu, terus krimnya belakangan. Malah kalau kita minum lebih dulu yang kerasa tuh krimnya, habis si krimnya keminum nanti
Baru kopinya. Ini kopinya. Ini yang sama ya? bikin balance. Tapi kalau kita adu kan kita tujuannya dapetin Iya, betul. Balance. Semua rasa. semua rasa ya. Nggak bisa kalau kita mau bareng-bareng ya nggak bisa. Kan dibagi kan? Harus dibagi. Langsung aja diaduk aja. Oh ini udah manis ya di. Krimnya yang manis. Tapi kopinya nggak. Kopinya enggak, paling ada sedikit flavor orange pakai soja orange. Oh tapi ini pakai toza orange. Oh, Orange. pantesan ada manisnya. Iya. Tapi ini enak loh, enak. Ini enak, bener. Enak sih, gua sih cocok sih. Maksudnya manisnya Nggak terlalu. nggak kebangetan. Enak, ini enak. Aku cocok. Tapi aku nggak tahu Montblanc yang ori kayak apa ya. Aku nggak begitu. Lah kamu ini resipinya ada nggak? Ada. Jangan nanti berubah rasanya loh. Ini healthy drinks sudah ada namanya belum? Greeny Dew. Dicampur melon. Do-nya dari apa? Ya, 2 aja. Ya, harus ada filosofinya dong. Greeny Dew. Apa? Green kan hijau. Bahannya apa aja? Pokcoy. Kebetulan kan nggak ada di bar terus. Itu kan di kitchen ada. Harus cari nama lain karena kita udah ada green spirit. Ini aku juga cocok sih. Maksudnya seger, ada asamnya, ada manisnya. Aku cocok sih, enak juga sih. Nah, kalau buat buka puasa enak sih. Tapi ini kalau buat orang umum kurang manis. Kalau aku nggak minum manis. Jadi buat aku pas. Ini kalau mungkin agak mulai lama manisnya hilang Ini banget. Iya. pakai madu gak, Dik? Pakai. Kalau aku nggak minum manis, jadi menurutku pas. Tapi aku yakin kalau buat aku pas, buat orang pasti nggak manis. Pakai biasa air kelapa atau air biasa? Kadang kalau Jangan terlalu complicated juga sih resipinya. Iya, makanya. Kamu kalau semua pakai complicated nanti bingung bikinnya. Montblanc aku sis cocok. Ya Pak Jose juga udah oke ya? Udah oke. Terus ini juga udah oke, cuman menurutku satu catatannya namanya harus cari yang greget. Yang kedua, kamu bikin standarisasi resipinya dulu yang bagus. Udah. Aldi aman ya? Menurut kamu kurang manis? Oh, iya betul. Emang Gula perlu ditambahin. tapi kan healthy juice kok. Oh Nanti iya. Madunya. Tapi nanti nambah HPP kok, nambah kosnya. Oh iya benar, udah deh cukup deh healthy ya soalnya. Iya udah. Kalau varian yang nggak manisnya ini, kalau yang manisnya nanti green spirit. Gulanya berapa? Nggak pakai gula. Oh madu aja. Madu semua. Oh ya udah cukup deh. Evaluasinya berarti artinya untuk healthy drinks sama Montblanc udah oke semua. Berarti boleh dibikin lembaran menu resipinya. enggak lembaran menu. Oh, lembaran menu buat special drinks kita. Jadi nanti ada 2 lembar loh. Weekdays promo Weekdays promo. sama minuman baru nih. 2 Montblanc sama Depan belakang berarti aku ya? ya. Aldi catat PR-mu, resipi sama nama healthy drinks yang nanti ajuin. Jangan lupa ya. 1 lembar 2 sisi kan? Enggak 1 lembar selembar aja. Oh, selembar aja. Ya, biar orang balik ngelihat. Pangsit aku belum puas, cari lagi yang lebih keras. tebel kan. Yang lebih tebel. Nggak apa-apa. Jadi itu buat welcome snack biar nggak banyak mubazir. Itu tugasnya Adi sama Pawar ya, dikejar ya. Jadi nggak sering-sering buang, sayang. Saus Thai berarti kita bertahan dengan saus lama aja ya. Oke kok. Tapi kita resipinya kita otak-atik lagi nanti. Mau ngeliat nanti kita revisi resep aja. Lada hitam kurang peppery ya berarti ya. Tugasnya lebih ke Adi nih. Western nih banyak PR-nya nih. Itu nggak sekali 2 kali kayak gitu di. Ya kemarin customer sampai marah-marah ke saya loh. Bener ke saya. Gara-gara aglio olio pedes mampus. Nggak kemakan. Ini yang standar tadi keluar itu udah saya suruh Jepri tuh catet resepnya. Jadi olive-nya kalau nggak salah 2, cabenya cuma boleh 1 biji. Itu kemarin gila kayak Ricis level 5 loh. Yang makan anak kecil, ngamuk orangnya. Saya yang maju minta maaf. Bener. Dan ini sering sekali makanya nggak ada standarisasi nih di Western nih. Rasa, kualitas, ya kayak tadi lah kita buat test food aja plek tawar tuh. Nggak boleh. Itu ke kita gimana ke tamu coba lo. Kan dia tahu buat test food. Artinya kan kalau dia tahu buat test food harusnya dia kerjain semaksimal mungkin kan. Kan geblok. Barbecue berarti ganti ya? Barbecue ganti. Barbecue nanti kita resipinya kita coba otak-atik lagi. Hasil dari tadi Pak Danu juga, owner sekeluarga juga suka semua, minta langsung diganti. Karena begitu dicobain, wah enak, smoky dan lain sebagainya kan. Tapi yang jadi masalah ini kekentalan. Apa Adi ngegodoknya kelamaan, apa gimana. Tapi emang basicnya kental, tapi ini kekentalan sih. Terlalu thick. Ya, nanti kita coba otak-atik lagi. Tapi berarti saus barbecue ganti ya. Ada lagi nggak yang mau ngasih masukan? Thai bertahan, kita resipinya kita revisi aja. Sama Diadu. diaduk ya, Nanti habis ini Yono ambil resep dulu deh, kita revisi langsung aja habis ini. Oke ya, test food ini bukan sekedar cuma mau makan aja. Jadi kalian tahu nih sebagai leader tuh, ini black pepper kita kayak apa sih rasanya, kita punya Mongolian tuh kayak apa gitu. Kenapa aku selalu ngumpulin kalian kalau ada sesuatu. Jadi kalian tuh nggak buta sama produk. Kalau yang makan bos lagi ya kalian cuma tahu dengar, nggak tahu rasa. Ya gitu aja ya. Buat tim floornya udah boleh bubar. Yon ambil resep. Kurang merah, kurang basah ya.
wortelnya naikin jadi 400. Tomat toples berapa itu? 300 ya? 300. Hajar 500 lah nggak apa-apa. Aku rasa sih cukup ya di segitu ya. Di. Terus nanti di packingnya anak-anak per 500 gram. Saus barbecue, resipinya. Apa mau ditambahin ya? Susunya, tambahin lagi dikit. Jadi lebih creamy dia. Kok berapa? Asem banget gak sih? Kayaknya enggak. Itu malah kalau makan steak bikin nggak enak kali. Mau dikurangin? Ya udah berarti susunya jadi berapa? 700. Kebanyakan ya? 600 aja. Ya udah itu aja sih revisinya. Lada hitamnya kasih 60 2 kali lipat. 50 aja cukup. Kan sekarang 37. Sekarang 40. Jadi 50. Soalnya kan nanti kalian maunya kan lada hitamnya kan Agak berasa itu. digiling kan. Nah, mungkin berarti belinya whole ya. Skippy-nya kasih di berapa? Kenceng banget sih 2,5 naiknya jauh. Berarti kan ini ditambahin juga ininya kok. Apa? Ada hitam. 220 aja. 220. Apa 2,5 sih kacang banget loh. Nanti jadi kayak bumbu kacang rasanya. Mongol beres ya, tinggal nanti berarti setelah resipi barunya keluar, dicoba lagi nanti. Powernya sama Adi sama Yono ya harus galak. Bagaimanapun kan kalian udah dapat mandat sebagai leader di sini. Kalau emang maksudnya kalian galakin dianya makin galak ya, maaf ya kalau bicara kasarnya udah keluarin aja. Oke guys, teman-teman semuanya udah beres kerjaan gua hari ini di Corazon. Hari ini hari Kamis, untuk penjualan sendiri cukup baik ya Corazon hari ini. Happy banget di hari biasa bisa dapetin segini banyak customer. Terus juga tadi habis ngelakuin R&D sama tim, ya kurang lebih gitulah proses teman-teman ya. Kalau restoran memang mau terus long last ya, nggak bisa kita terlalu pede dengan kita punya produk, terlalu pede dengan kita punya idealisme gitu. Jadi buat gua ngebangun sebuah restoran ya begini ya, harus selalu evaluasi, cari yang terbaik, dengerin input dari orang, dari customer gitu ya. Intinya harus selalu berinovasi juga pastinya. Semoga video hari ini pastinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sorry to say, gue udah padat banget nih, pikiran gue udah full banget. Karena dari pagi udah beberapa kali meeting ya, jadi nggak bisa terlalu fokus, udah bener-bener burn out banget. Thank you so much guys for watching video hari ini. Pastinya gue berharap banget video-video gue bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa datang ke Corazon dengan keyword Koko Kuliner, kalian dapetin diskon 10% tanpa syarat dan ketentuan apapun. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye-bye.